Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, setiap orang pasti pernah menghadapi masalah, baik masalah ekonomi, keluarga, baik itu di rumah, di masyarakat, dan di mana saja. Dengan masalah, sesungguhnya manusia akan merasakan dua hal yang harus disadari. Pertama, dengan masalah seseorang akan mengerti bahwa dirinya banyak kekurangan yang harus diperbaiki. Kedua, dengan masalah seseorang akan tahu bahwa ia membutuhkan orang lain untuk membantu menyelesaikan apa yang dihadapinya. Ketiga, dengan masalah seseorang akan meningkat derajatnya tidak saja di hadapan manusia tetapi juga di hadapan Allah. Jika ia menghadapi masalah tersebut dengan benar sesuai tuntutan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengajarkan kepada kita untuk menghadapi masalah dengan sabar. Intinya kita harus sabar. Coba kita dengarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Surat Al-Baqarah ayat 153. Ayat ini menegaskan bahwa sabar adalah tanda keimanan seseorang. Orang yang sabar akan disertai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lebih penting dari itu adalah orang yang sabar akan mendapatkan pahala tanpa batas. Namun sabar di sini harus kita bangun secara konstruktif, secara produktif. Hal ini disebabkan banyak di antara kita yang salah kaprah memahami sabar. Yang pertama, sabar dimaknai sebagai tindakan pasrah tanpa usaha perbaikan. Dan yang kedua, sabar dimaknai sebagai akhir dari semua usaha, padahal sabar yang benar adalah sabar dari arti produktif. Sabar haruslah dibarengi dengan introspeksi dan evaluasi dari apa yang kita lakukan. Jika seseorang gagal dalam usaha, misalnya seseorang haruslah sabar karena manusia hanya bisa berusaha, namun penentu utama keberhasilan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu, sabar menjadikan seseorang tidak patah semangat, apalagi putus asa. Setelah itu, seseorang harus mengevaluasi apa yang salah untuk diperbaiki. Oleh karena itu, sabar bisa dijadikan awalan untuk bangkit dari keterpurukan untuk lebih maju dari sebelumnya. Sabar adalah bentuk optimisme. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan Allah dalam surah Az-Zumar, "Ardullahi wasi'ah." Bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu luas. Ini artinya jangan menganggap masalah, kegagalan, dan keterpurukan sebagai akhir dari segalanya. Bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu luas. Berlarilah dan berusahalah, dunia tidak sempit. Siapa yang berusaha, maka ia akan mendapatkan hasil. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.